Dia kan dulu pernah diejek oleh banyak orang ketika mengatakan sesuatu yang substansinya benar. Jadi Prabowo mengatakan gini, Indonesia ini akan bubar tahun 2030. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum guys, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reactions kali ini. Dan hari ini nih, di kesempatan kali ini kita akan nonton satu video di mana Prabowo saat menjadi presiden, apa yang akan dia lakukan. Nah, itu judul dari video ini. Dan ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Moga kawan-kawan semua yang menonton ini berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tahu guys, kalau nanti Bapak Prabowo akan diangkat menjadi presiden Indonesia seterusnya, dan apa yang akan beliau lakukan kepada Indonesia dan kepada pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini. Jadi penasaran mau tahu? Mari kita lihat atau nonton bareng pendapat daripada yang satu ini. Let's go. 1, 2. Dia kan dulu pernah diejek oleh banyak orang ketika mengatakan sesuatu yang substansinya benar. Jadi Prabowo mengatakan gini, Indonesia ini akan bubar tahun 2030 menurut sebuah buku. Nah, bukunya itu adalah novel. Yang dikarang oleh Singer, P.W. Singer. Dia memang menulis novel intelijen, di mana terjadi besok perang AI, Artificial Intelligence. Itu Indonesia tidak ada tuh tahun 2030. Nah, Prabowo mengatakan itu 2030 bubar Indonesia kayak gini, lalu diserang dia kanan kiri kan. Anda itu dari mana? Prabowo bilang itu ada di sebuah buku, judulnya Ghost Flight, Barisan Setan gitu. Wah, itu kan novel, Anda ngarang-ngarang novel gitu. Waktu itu diejek. Tapi waktu itu saya yang bilang di ILC-nya Karni Ilyas, ya itu Mangkaliru tuh Pak Prabowo. Kalau secara ilmiahnya sih Indonesia ini akan tumbuh bagus. Indonesia Emas tahun 2045 tuh udah jadi, nggak bakal bubar 2030. Tapi saya bilang benar Prabowo, kalau hukum dan keadilan seperti sekarang bisa bubar Indonesia nih di tahun 2030. Saya bilang begitu pada waktu itu. Saya bela Prabowo. Nah, sekarang ini saatnya Pak Prabowo membuktikan bahwa dia dulu di pikiran dia yang paling dasar itu pada waktu itu dia ingin mengatakan hukum di Indonesia ini bobrok, Indonesia bubar 2030. Nah, sekarang menurut saya Prabowo sudah ada di posisi untuk memperbaiki hukum ini. Ada di posisi itu. Karena Pak, kalau jadi presiden bisa lakukan apa aja Pak. Presiden tuh bisa lakukan apa saja. Betul. Menyuruh itu angkat sebagai kasus hukum, bisa. Itu tutup dulu, bisa. Bisa Pak, bisa. Bisa. Nah, Prabowo bisa gunakan kesempatan ini, kekuasaan ini untuk memunculkan kasus-kasus hukum itu secara proporsional. Nah, oleh sebab itu ya kita berharap Pak Prabowo bisa menegakkan hukum ini seperti janji-janji kampanyenya. Gampang. Jaksa Agung, polisi itu kan bawaan presiden. Kalau presiden katakan ini demi kepentingan umum, jangan dibuka dulu. Oh, itu ada kasus itu di situ, meskipun tersembunyi, angkat. Kan bisa, namanya presiden. Dan presiden tidak melakukan itu, tidak melanggar hukum lah secara resmi. Presiden kan mempunyai hak untuk hak prerogatif untuk mengamankan agar negara ini aman. Nah, atas nama keamanan, atas nama stabilitas, dia bisa saja kalau ini digunakan dengan baik oleh Pak Prabowo nanti untuk kebaikan, wah itu akan luar biasa. Pak Prabowo itu sejauh pengetahuan saya sebenarnya tidak pernah brutal ya. Orangnya kan biasanya spontan, terbuka gitu tuh Pak. Dan itu bagi itu saya secara harapan. Ya, maksud Anda tidak licik gitulah. Tidak licik. Dia sportif.
Dia suka marah memang. Iya. Suka marah, temperamental. Tapi itu apa adanya ya. Apa adanya. Bukan ada apanya ya. Bukan ada. Sejak saya jadi bersama dia waktu tahun 2014 itu kan ketika saya mau jadi ketua tim suksesnya waktu itu kan saya ketemu di Halim, di VIP Halim. Waktu itu dia mau kemana, kami ketemu di sana ngobrol berdua. Nah itu bersepakat bahwa ke depan ini masalah penegakan hukum. Waktu itu 2014 ya. Masalah penegakan hukum. Jadi saya akan bersama Pak Prabowo waktu itu 2014. Kalau memang Bapak punya komitmen untuk penegakan hukum, saya bantu dari sudut waktu itu bicara bagaimana Kejaksaan Agung tuh kita tata, kepolisian kita tata. Salaman Pak Mahfud, setuju. Salaman dia. Tanda tangan surat, masih ada suratnya di saya sekarang. Tentang komitmen penegakan hukum itu. Jadi sekarang ini saya teringat Pak Prabowo punya komitmen. Ya, Pak Prabowo tuh komitmen. Orangnya Sabta Marga kan. Sabta Marga itu biasanya kan satria ya. Kalau mengatakan ini dipenuhi. Dan sportif juga, pikirannya kan hierarkis dia. Hierarkis itu artinya apa? Kalau sekarang dia diem gitu aja karena dia belum presiden menurut saya. Kan tentara tuh pikirannya kalau atasnya presiden, nah apapun dikatakan presiden harus ikuti sampai ke bawahnya. Sehingga saya berpikir kalau dia nanti jadi presiden, dia berkata apapun ke bawah kalau harus ikut. Betul. Kalau enggak dibabat sama dia. Pikirannya struktural seperti itu. Oleh sebab itu dengan saya juga saya mencatat ketika saya jadi Menko Polhukam, secara struktural kan saya di atas Pak Prabowo. Pak Prabowo Menhan, saya Menko kan. Dia korek Pak. Kalau saya bilang Pak Menhan saya ada perlu, siap saya menghadap Bapak. Saya mau ke kantornya enggak boleh. Sama Pak Prabowo, enggak katanya. Pak Mahfud atasan saya yang ke sana. Luar biasa Bapak Prabowo. Hierarkis dia pikir. Hierarkis. Tapi nanti kalau jadi presiden dia, saya yakin akan begitu. Saya sekarang presiden. Yang di bawah harus tunduk kan gitu. Nah kalau itu digunakan untuk menegakkan hukum, iya. Kalau sekarang secara politik janji apa, melakukan apa, ya itu bisa dipenuhi sejauh prinsip-prinsip penegakan hukum dan menjaga negara konstitusional ini, ya tetap menjadi batasan untuk tidak boleh dilanggar oleh kesepakatan-kesepakatan dan permainan-permainan politik. Oh guys. Satu video yang cukup menarik guys, bagi saya tidak cukup panjang untuk menceritakan tentang Bapak Prabowo. Dan saya pun tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti guys, saat Bapak Prabowo menjadi presiden, apa yang akan dilakukan buat Indonesia, apa kejutan yang akan dia lakukan untuk sebuah negara yang sangat besar, Indonesia guys. Kalau menurut kalian apa? Sila komen di ruangan komentar di bawah apa yang akan Bapak Prabowo lakukan saat menjadi presiden nanti. Jadi sampai di sini video saya pada kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan video yang satu ini. Insyaallah kita jumpa lagi di video yang akan datang good people. Terima kasih karena nonton. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.